Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Ketenagaan Bahasa dan Pengendalian Perizinan Bapak Haji Ahmad Majid. Yang kami hormati narasumber bimbingan teknis pengajar utama revitalisasi bahasa Jawa Barat Jenjang SMP Bapak Ahmad. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP peserta bimbingan teknis serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Aula BPMP Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama saya mengucapkan selamat datang di BPMP Provinsi Banten. Bapak Ibu guru SMP ini dari kota kabupaten di Provinsi Banten yang penutur bahasa Jawa, begitu ya, dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cirebon, dan juga dari Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas dari Kantor Bahasa Provinsi Banten, yang memang kami merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 4 program prioritas kami, Bapak Ibu. Yang pertama itu peningkatan kecakapan literasi bahasa sastra, kemudian yang kedua pemartabakan bahasa Indonesia, yang ketiga pelestarian bahasa dan sastra daerah, dan yang keempat penginternasionalan bahasa Indonesia. Jadi pelestarian bahasa dan sastra daerah merupakan program prioritas kami karena memang bahasa daerah ini merupakan jati diri bangsa kita, kekayaan budaya kita yang harus kita lestarikan. Bapak Ibu, bimbingan teknis ini memang ditujukan untuk para guru utama yang kami harapkan nanti Bapak Ibu dalam bimbingan teknis ini Bapak Ibu dapat berbekali dengan pengetahuan dan juga wawasan mengenai bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melakukan penindasan kepada guru-guru, rekan sejawat, dan juga para siswa di satuan pendidikan. Melihat fenomena yang sekarang, Bapak Ibu, bahwa bahasa daerah ini menurut klaim dari UNESCO bahwa setiap 2 minggu itu ada bahasa daerah yang punah. Sementara di Indonesia, Bapak Ibu, berdasarkan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa, di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah dengan kondisi yang beragam. Ada yang kondisinya aman, ada yang mengalami kemunduran, ada yang kritis, terancam punah, hingga ada yang sudah punah. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa melestarikan bahasa daerah kita agar bahasa daerah kita tidak punah. Dan itu Kantor Bahasa Provinsi Banten ini merupakan tahun kedua kami melaksanakan revitalisasi bahasa daerah dengan 3 bahasa daerah di Provinsi Banten yang kita revitalisasi. Ada bahasa Sunda Banten, bahasa Jawa Banten, dan juga bahasa Betawi. Nah, untuk 3 bahasa ini kita harapkan terdapat peningkatan penggunaan khususnya di kalangan generasi muda. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, Bapak Ibu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini terdapat penurunan jumlah penutur bahasa daerah sekitar 10%. Dan yang mengalami penurunan ini terkhusus di kalangan generasi muda, anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi satu keprihatinan kita. Kenapa anak-anak sekarang enggan menggunakan bahasa daerah? Padahal bahasa daerah itu adalah bahasa di lingkungan komunikasi keluarga dan masyarakat. Nah, kemungkinan ada kecenderungan sekarang keluarga-keluarga muda tidak lagi mengajarkan bahasa ibunya bahasa daerah. Betul ya? Sekarang rata-rata keluarga muda itu mengajarkan bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Bahkan ada yang di lingkungan keluarga pakai bahasa
asing, pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali bahasa ibu kita sebagai bahasa daerah. Nah, harapannya dengan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini yang kita menggunakan model A yang sasarannya adalah satuan pendidikan, siswa di SD dan juga SMP, harapannya bahwa anak-anak kita, generasi muda kita akan semakin banyak yang menggunakan bahasa daerah. Karena kalau bahasa tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya, lalu siapa yang akan melestarikan bahasa? Bapak Ibu, di kawasan timur Indonesia, di daerah Papua, Maluku, dan Maluku Utara, itu penutur bahasa daerahnya itu sedikit, tapi dengan jumlah bahasanya yang banyak, sekitar 400 bahasa daerah di wilayah timur. Dan banyak bahasa daerah yang punah itu di wilayah timur. Kenapa? Karena memang penuturnya tidak ada. Bahkan ada bahasa daerah yang penuturnya tinggal 4 orang dengan usia sudah di atas 50 tahun. Bayangkan kalau 4 orang ini meninggal, ya sudah, bahasanya hilang. Bahasa itu bisa lestari kalau diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, ini tugas kita, bagaimana kita mewariskan bahasa daerah kita kepada generasi muda kita, kepada anak didik kita di jenjang SD dan SMP. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana agar bahasa daerah kita bisa lestari dan juga penggunanya semakin banyak diperkenalkan dan diajarkan kepada generasi muda. Bapak Ibu, bimbingan teknis ini juga akan membekali Bapak Ibu terkait dengan pengajaran bahasa Jawa, ya. Bahasa yang kita ajarkan itu bagaimana agar bisa inovatif dan juga menarik. Dengan 7 materi bahan ajaran yang sudah disiapkan, mulai dari mendongeng, pidato dalam bahasa daerah, membaca puisi, menyanyikan lagu daerah, menulis cerpen, membaca dan menulis aksara daerah, dan komedi tunggal. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan forum bimbingan teknis ini untuk menggali ilmu dari para narasumber yang sudah menyusun modul, bagaimana nanti agar anak-anak itu menyenangi pelajaran bahasa daerah. Bagaimana juga nanti agar mereka termotivasi untuk menggunakan dan mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap bahasa daerah itu. Dengan nanti kita akan ada ajang apresiasi, ya. Di akhir itu kita ada Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai satu wahana untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah belajar bahasa daerah. Kita juga memberikan apresiasi agar mereka juga termotivasi untuk belajar itu. Nanti saya mau ikut lomba, apalagi kalau misalkan menang, itu menjadi sebuah penghargaan bagi anak-anak kita. Nah, harapannya Bapak Ibu bahwa bimbingan teknis ini yang selama 4 hari akan kita laksanakan bisa nanti memberikan manfaat juga bagi Bapak Ibu semua. Jadi silakan ikuti BIMTEK ini dengan baik dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tugas Bapak Ibu tidak selesai sampai BIMTEK ini selesai. Bapak Ibu punya kewajiban. Nanti ketika kembali ke daerah masing-masing, Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan. Karena Bapak Ibu adalah guru utama di sini. Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan kepada rekan sejawatnya, baik itu melalui NGMP atau di wilayah masing-masing. Kemudian juga jangan lupa untuk memotivasi anak-anak didik kita agar mereka menyenangi pembelajaran bahasa daerahnya. Semoga bimbingan teknis ini berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu juga semua selalu sehat. Mudah-mudahan harapan kita revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Banten ini dapat terlaksana dengan baik, dan pelestarian bahasa daerah khususnya bahasa Jawa Banten juga dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini mohon perkenan Pak Kabir untuk menyampaikan arahan juga membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mengucapkan